Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Budianto Sidiki dilantik sebagai penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo pada Rabu 21 Juni 2023. Pelantikan oleh penjabat Gubernur Ismail Pakaya ini berlangsung di Aula Rumah Dinas Gubernur Kota Gorontalo. Budianto Sidiki dilantik sebagai penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Rabu 21 Juni 2023. Pelantikan oleh penjabat Gubernur Ismail Pakaya itu berlangsung di Aula Rumah Dinas. Budianto Sidiki saat ini mengemban sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Ia menggantikan penjabat Sekda Prov sebelumnya, Syukri Botutihe, yang kembali ke jabatan semula sebagai Asisten Bidang Pemerintahan. Penjago berharap Budianto segera melakukan koordinasi dan konsolidasi antar pimpinan OPD agar semua program kegiatan berjalan baik, termasuk dengan pemerintah kabupaten kota dan instansi vertikal. Saya sudah 1 bulan lebih menjadi penjabat Gubernur Gorontalo. Saya berharap PJ Sekda yang baru saja dilantik dapat segera bersinergi dengan seluruh pimpinan seluruh di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo, juga membantu saya mengkoordinasikan dengan pemerintah kabupaten kota. Khusus administrasi pemerintahan saya titip Pak Budi, Pak PJ Sekda. Tidak semua surat dari masyarakat itu, walaupun ditujukan ke PJ Gubernur, mohon surat-surat yang sifatnya tidak penting itu diambil alih saja oleh Sekda. Pada kesempatan tersebut, Penjagub juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada penjabat Sekda Prov sebelumnya, Syukri Botutihe, yang sudah bekerja selama 9 bulan. Ia berharap pengisian jabatan Sekda Prov bisa segera definitif menunggu proses seleksi selesai. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya menutup Festival Pesona Danau Limboto tahun 2023 di destinasi wisata Pentadio Resort pada Rabu malam 21 Juni 2023. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya menutup Festival Pesona Danau Limboto atau FPDL tahun 2023 di destinasi wisata Pentadio Resort Kabupaten Gorontalo. FPDL yang berlangsung sejak 16 Juni 2023 diisi dengan berbagai kegiatan, diantaranya festival kuliner, pameran produk UMKM, perkemahan, pagelaran seni dan budaya, lomba dayung, serta lomba permainan khas daerah yaitu Alang Gaya Mulia. Ismail menilai pelaksanaan FPDL tahun ini merupakan momentum kebangkitan pariwisata Gorontalo setelah terpuruk selama 3 tahun terakhir akibat pandemi COVID-19. Menurutnya, penyelenggaraan FPDL yang melibatkan para perajin lokal serta mengikut-sertakan pelaku ekonomi kreatif dan UMKM merupakan langkah yang tepat untuk mendorong tumbuhnya industri pariwisata dan perekonomian daerah. Event Festival Pesona Danau Limboto adalah momentum kebangkitan sektor pariwisata dan besar harapan saya bahwa melalui event ini akan membuka lapangan pekerjaan, memajukan para pelaku UMKM dan ekonomi kreatif, sehingga secara signifikan akan meningkatkan jumlah kunjungan, memperpanjang lama tinggal, dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Provinsi Gorontalo.
Berdasarkan laporan panitia, jumlah pengunjung selama penyelenggaraan FPDL tercatat kurang lebih 15.939 orang. Sedangkan total pendapatan dari seluruh pelaku UMKM yang mengikuti FPDL mencapai Rp753.920 dengan rata-rata per hari sebesar Rp125.653. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya menghadiahi seragam lengkap untuk anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya menghadiahi seragam lengkap bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Ia berharap 187 anggota termasuk pemadam kebakaran bisa menghadapi pengamanan pemilu dengan gagah. Seragam ini dihadiahi saat menggelar rapat konsolidasi di kantor dinas Satpol PP pada Selasa 20 Juni 2023. Pernyataan Penjagup Ismail itu untuk merespon penjelasan Kadis Satpol PP, Masran Rauf, tentang anggaran pengadaan seragam dinas. Keterbatasan anggaran membuat pengadaan seragam baru mencukupi untuk 60 dari 187 personil. Selain masalah seragam, terungkap banyak personil Satpol PP yang sebagian besar tenaga honorer membiayai BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri. Ismail meminta iuran itu bisa ditanggung oleh pemerintah provinsi. Kaban Keuangan Sukril Gobel menjelaskan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bagi honorer akan ditanggung oleh pemerintah provinsi. Sejak Januari sudah ada MOU, namun pembayarannya akan dilaksanakan pada APBD perubahan. Bagian terlanjur membayar mandiri selama 6 bulan terakhir, Penjagup Ismail meminta agar dihitung dan dikembalikan selisihnya. Pembayaran mandiri diminta tidak lagi dilakukan menunggu pembayaran dari Pemprov. Karena ini sejak dulu dibayar. Jadi kalau teman-teman PTT tidak memanfaatkan iuran yang dibayarkan oleh pemerintah provinsi, berarti yang merugi adalah provinsi. Ini tolong dikonfirmasi ulang Pak. Ini database PTT itu ada di kepegawaian. Tolong dipadankan dengan peserta jaminan kesehatan yang dibayarkan oleh Pemprov. Persoalan akselerasi kinerja aparatur menjadi perhatian serius penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya. Baru-baru ini Penjagup Ismail berencana untuk memotong tunjangan penghasilan pegawai bagi pimpinan OPD yang tidak mencapai target kinerja bulanan. Persoalan akselerasi kinerja aparatur menjadi perhatian serius penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya. Terbaru, Penjagup Ismail berencana memotong tunjangan penghasilan pegawai bagi pimpinan OPD yang tidak mencapai target kinerja bulanan. Staf ahli menakar bidang sosial politik dan kebijakan publik itu meminta agar peraturan gubernur tentang penilaian TPP diperbaharui. Target kinerja bulanan menjadi beban pimpinan OPD yang jika tidak tercapai akan dipotong 3% dari total TPP. Hal ini ditegaskan Penjagup Ismail saat memimpin penandatanganan komitmen pimpinan OPD terhadap akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah di Aula Kantor Inspektorat pada Senin 19 Juni 2023. Keseriusannya memberikan sanksi bagi pimpinan OPD berkinerja buruk tidak main-main. Ia bahkan menugaskan staf khusus untuk menyusun ulang Pergub tentang TPP agar tidak ada intervensi dan kepentingan pimpinan OPD manapun. Pada rakor Kemendagri bersama penjabat kepala daerah seminggu lalu, mereka diminta membentuk tim yang solid dan loyal. Loyalitas tidak diukur berdasarkan pribadi tetapi tugas dan tanggung jawab yang diemban. Pada saat rakor dengan Mendagri kemarin, minggu lalu, para PJ diminta untuk membuat tim yang solid. Ciri-ciri solid itu termasuk loyal, profesional,
loyal pada tugas dan tanggung jawab, bukan loyal pada Ismail Pakaya. Pribadi tidak ada kaitannya. Saya hanya minta loyalitas Bapak Ibu sekalian terhadap tugas dan tanggung jawab. Bagi yang tidak mencapai target, hasil evaluasi kinerja kita yang nanti setiap bulan akan saya lakukan, saya mohon maaf, pimpinan OPD, CBP-nya saya kurangi 3%. Selama lebih dari sebulan menjabat, Penjagup Ismail menyebut sudah cukup untuk menilai kinerja bawahannya. Ia sudah memiliki gambaran siapa birokrasi stunting, istilahnya bagi pejabat dengan performa buruk. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya melanjutkan kunjungan kerjanya ke daerah pelosok. Kali ini tujuannya di Desa Sukamaju, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bualemo. Pada kunjungannya kali ini, Penjagup Ismail menyempatkan diri untuk memberikan arahan pada sosialisasi pendidikan politik dan menghadiri pasar murah serta program lainnya. Ya, Mitra Kominfotik, demikian informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami berikan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Penjabat Gubernur Gorontalo kembali melaksanakan kunjungan kerjanya di daerah pelosok. Kali ini tujuannya adalah di Desa Sukamaju, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bualemo. Pada kunjungannya kali ini, Penjagup menyempatkan diri untuk memberikan arahan pada sosialisasi pendidikan politik dan menghadiri pasar murah serta program pelayanan lainnya. Pada kegiatan sosialisasi pendidikan politik, Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya mendorong perekaman KTP elektronik di Kabupaten Bualemo untuk dimaksimalkan. Hal ini dikarenakan berdasarkan hasil data dari Dinas Dukcapil dan KPU, masih ada 1.600 yang belum merekam KTP elektronik di Kabupaten Bualemo. Selain membuka sosialisasi pendidikan politik, Penjagup Ismail juga membuka rangkaian pasar murah di lapangan Sukamaju. Sebanyak 1.500 paket disediakan Pemprov pada gelaran pasar murah dalam rangka menghadapi Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian silakan mengunjungi stand ini untuk yang belum melakukan penebusan bahan pokok yang sudah disiapkan oleh Dinas Kuperinda. Ada beras, ada telur, ada minyak goreng, ada macam-macam dengan harga paling murah. Jadi bagi yang belum silakan menukarkan kuponnya. Selain pasar murah, ada juga layanan perizinan usaha, layanan pembuatan administrasi penduduk, serta layanan kesehatan yang dihadirkan pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Bualemo dalam program Mopo Udaa Tuango Lipu.